Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisma Gunawan. Di sini kita akan membahas tentang komunikasi bisnis digital. Yang pertama yaitu presentasi bisnis. Apa sih presentasi bisnis itu? Presentasi bisnis adalah menyampaikan informasi tentang aktivitas bisnis, pengembangan produk, pengajuan usul proyek, perluasan pasar yang dilakukan pembicara kepada audiens yang hadir dalam forum bisnis. Presentasi dalam bisnis sangat penting dilakukan karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu yang pertama, untuk menyentuh rasa emosi audiens. Dalam hal ini, manfaat presentasi bisnis berhubungan dengan gaya bicara, intonasi, dan kemampuan pembicara dalam mengunggah emosi audiens. Yang kedua, untuk menghibur audiens. Pembicara perlu menyisipkan beberapa humor sederhana sehingga suasana tidak terlalu membosankan. Tentu, pembicara harus mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan humor tersebut. Yang ketiga yaitu untuk menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Pesan bisnis yang disampaikan hendaknya dikemas secara menarik, sederhana, dan mudah dipahami oleh audiens. Salah satu contohnya adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menghindari bentuk presentasi yang monoton. Yang keempat yaitu untuk memotivasi audiens untuk bertindak. Penyampaian yang tegas dan jelas dapat mempengaruhi audiens dalam bertindak. Misalnya, pembicara mengimbau karyawan untuk memperkuat komitmen, meningkatkan kualitas kerja, dan daya saing perusahaan. Adapun beberapa langkah untuk membuat presentasi bisnis. Yang pertama yaitu memilih topik. Pilih dan tentukan topik presentasi yang menarik untuk audiens. Jika topik yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan, maka tidak mudah untuk mendapatkan perhatian audiens. Itulah sebabnya penting untuk memilih topik yang relevan dengan audiens. Yang kedua, mengetahui kebutuhan audiens. Mengidentifikasi kebutuhan audiens dengan beberapa pertanyaan seperti siapakah mereka, apa saja jenis usia, pekerjaan, dan tingkat pengetahuan audiens kepada topik presentasi. Selain itu, ketahui juga masalah yang dihadapi audiens serta hal-hal yang menjadi kegelisahan mereka. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan presentasi. Tentukan tujuan presentasi berdasarkan sudut pandang dari audiens dan buatlah acara spesifik sehingga menyusun presentasi dapat dilakukan dengan fokus. Yang keempat, menentukan pesan utama. Terdapat dua kemungkinan dari pesan presentasi, yaitu dapat berupa fakta ataupun tindakan. Upayakan pesan utama ditulis dengan kriteria spesifik, sederhana, dan ringkas. Yang kelima, yaitu menyusun isi presentasi. Mengapa isi presentasi disampaikan terlebih dahulu adalah supaya audiens dapat memahami poin-poin penting yang hendak disampaikan. Setelah itu, diperkuat dengan poin-poin pendukung seperti presentasi, contoh, cerita, statistik, dan analogi. Yang keenam yaitu menyusun pembukaan dan penutupan presentasi. Upayakan pembukaan presentasi relevan dengan kondisi audiens, sehingga mereka dapat menilai topik tersebut sesuai dengan mereka. Sedangkan penutupan presentasi dapat mempengaruhi audiens untuk bertindak. Contoh presentasi. Berikut adalah contoh poin-poin yang bisa dimasukkan dalam presentasi bisnis. Yang pertama, gagasan kreatif bisnis, analisis pasar dan pemasaran, strategi pemasaran, analisis produksi, analisis lingkungan bisnis, produk yang akan dihasilkan, analisis dampak dan risiko usaha, analisis usaha, analisis keuangan, rencana pengembangan usaha, dan proses produksi. Adapun tiga jenis presentasi. Yang pertama, presentasi extempore atau yang sudah dipersiapkan. Presentasi ini termasuk paling baik dibandingkan jenis lainnya karena pembicara sudah melakukan persiapan sebelumnya bagian garis besarnya. Nantinya akan dijelaskan lebih detail lagi ketika dipresentasi. Dalam prosesnya, pembicara juga melakukan kontak dengan audiens sehingga informasi yang disampaikan lebih maksimal. Yang kedua, presentasi manuskrip atau menggunakan naskah. Presentasi ini di mana pembicara akan menyampaikan informasi dengan membaca naskah yang sudah disiapkan. Tidak sedikit orang ketika menyampaikan informasi menggunakan naskah dalam bentuk teks. Semua kata yang keluar dari naskah sehingga bisa dikatakan pembaca naskah bukan membawakan naskah. Presentasi memoriter atau hafalan.
Presentasi ini di mana pembicara sudah menyiapkan materinya dan menghafalnya. Meskipun demikian, jenis presentasi ini juga memiliki kelemahan, yaitu ketika tiba-tiba melupakannya, maka otomatis presentasi yang telah disampaikan akan mengalami kegagalan. Materi kedua yaitu komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer di saat ini. Media massa, buku, kelompok diskusi, atau pelatihan, seminar, dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Manusia modern didorong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contohnya, yaitu seperti percakapan antara dua orang teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Adapun menurut beberapa ahli, menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada dua orang dan melakukan percakapan. Kontak tersebut bisa bertatap muka atau melalui telepon sehingga menimbulkan timbul baik. Yang kedua, menurut Dan Barnlow, komunikasi antar pribadi atau interpersonal adalah proses komunikasi yang melibatkan orang lain. Komunikasi interpersonal terjadi ketika melakukan interaksi yang berfokus pada isyarat verbal dan non-verbal serta saling berbalas. Jika tidak ada proses pertukaran verbal dan non-verbal, maka tidak disebut sebagai komunikasi antar pribadi. Sedangkan menurut Erwin Pease, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Adapun ciri-ciri komunikasi interpersonal yaitu bahasa yang digunakan bisa formal dan informal, memakai media tertentu misal telepon atau email, dilakukan dua orang atau lebih, bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal. Ada beberapa efektivitas komunikasi internal. Yang pertama itu openness, yaitu keterbukaan. Artinya, individu harus mau terbuka pada individu lainnya ketika berkomunikasi. Terbuka diartikan mau menceritakan masalah atau sekedar mau memberikan tanggapan atas informasi yang diterimanya. Yang kedua itu empati. Karakteristik ini berarti kemampuan seseorang untuk menempatkan dirinya pada peran atau posisi orang lain, baik secara emosional maupun intelektual. Yang ketiga yaitu supportiveness atau perilaku suportif. Komunikasi interpersonal akan berlangsung efektif jika individu lainnya berperilaku suportif, karena keterbukaan dan empati tidak akan terjadi jika kondisi atau suasana tidak suportif. Adapun yang keempat yaitu positiveness, bersikap positif. Sikap positif bisa dimaknai dua hal, yaitu bersikap positif atas dirinya sendiri serta bersikap positif atas orang lain. Yang terakhir yaitu equality atau kesamaan. Karakteristik ini bisa berupa kesamaan bidang pengalaman antar komunikator dan komunikan, atau kesamaan dalam kerangka berpikir di antara pihak yang sedang berkomunikasi. Kelima karakteristik di atas sangat mempengaruhi efektivitas atau tindakan sebuah proses komunikasi interpersonal. Selanjutnya itu kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai dari kelompok tersebut. Adapun menurut Michael Bourbon, itu mengidentifikasikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagai informasi, menjaga diri, memecahkan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota lainnya. Adapun 2 klasifikasi kelompok. Pertama, kelompok primer. Kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat
dalam dan meluas. Dalam artinya, menembus kepribadian yang tersembunyi atau mengikat unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Dalam kelompok primer, kita menentukan hal-hal yang bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun non-verbal. Dalam kelompok primer, tidak ada pembagian peran secara sistematis karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan sifatnya bersifat informal. Sedangkan kelompok sekunder adalah komunikasi yang bersifat dangkal atau menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas hanya berkaitan dengan hal-hal tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi non-verbal. Dalam kelompok sekunder, terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Adapun fungsi komunikasi kelompok, yaitu yang pertama, fungsi menjalin hubungan sosial, dalam artian bagaimana kelompok tersebut dapat membentuk dan memelihara hubungan antara para anggotanya dan memberikan kesempatan melakukan berbagai aktivitas rutin yang informal, santai, dan menghibur. Fungsi yang kedua itu sebagai fungsi pendidikan, yang mana mempunyai makna bagaimana sekelompok baik secara formal maupun informal berinteraksi untuk saling bertukar pengetahuan. Fungsi pendidikan ini sendiri sangat bergantung pada 3 faktor, yaitu yang pertama, jumlah informasi yang dikontribusikan setiap anggota. Yang kedua, jumlah partisipan yang ikut dalam anggota tersebut. Yang ketiga, berapa banyak interaksi yang terjadi di dalam anggota tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai fungsi persuasi. Seorang anggota berusaha mempersuasikan anggota kelompok lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Seseorang yang terlibat dalam usaha persuasi di dalam kelompoknya memiliki risiko untuk tidak diterima oleh anggota kelompok lainnya apabila hal yang diusulkan tersebut bertentangan dengan norma-norma kelompoknya. Maka justru dia dapat menyebabkan konflik di dalam kelompok dan dapat membahayakan posisinya di dalam kelompok tersebut. Fungsi yang keempat yaitu sebagai fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Di sini, kelompok berguna untuk mencari solusi dan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggotanya, serta mencari alternatif untuk menyelesaikannya. Sedangkan, pembuatan keputusan bertujuan untuk memilih salah satu dari banyaknya alternatif solusi yang keluar dari proses pemecahan permasalahan tersebut. Fungsi yang terakhir itu sebagai fungsi terapi. Kelompok terapi memiliki perbedaan dengan kelompok lainnya, karena kelompok terapi tidak memiliki tujuan. Objek dari kelompok terapi adalah membantu setiap individu untuk mencapai perubahan persoalannya. Materi ketiga itu negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis berasal dari kata Inggris yaitu negotiates atau to be negotiating, yang memiliki arti merundingkan, menawarkan, dan membicarakan. Kata ini memiliki turunan lain yaitu negotiation. Negotiation memiliki arti sebagai kegiatan dalam merundingkan atau membicarakan sesuatu dengan pihak lainnya demi mencapai suatu kesepakatan. Pengertian lainnya yaitu sebagai suatu proses diskusi yang dilakukan demi menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang bisa diterima oleh pihak lain untuk melakukan negosiasi. Ataupun dalam artian umum adalah suatu wujud interaksi sosial yang terjalin antara beberapa pihak untuk mencapai kesepakatan bersama yang dinilai saling menguntungkan untuk setiap pihak yang melakukan negosiasi. Adapun tujuan dari negosiasi yaitu memiliki tujuan utama untuk mendapatkan kesepakatan yang dinilai saling menguntungkan, menyelesaikan masalah, dan mendapatkan solusi atas setiap masalah yang dialami pihak yang bernegosiasi, serta untuk mendapatkan kondisi yang saling menguntungkan bagi setiap pihak yang bernegosiasi. Adapun contohnya seperti aktivitas negosiasi bisnis yang terjalin antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan pasar agar bisa meningkatkan nilai penjualan.
Dan contoh lainnya yaitu proses negosiasi yang terjadi saat konsumen dan produsen melakukan tawar-menawar terhadap suatu produk agar bisa mencapai harga yang disepakati, sehingga pihak penjual dan pembeli bisa mendapatkan harga yang sesuai dengan nilai produk yang dijual. Hal ini sering terjadi atau sering kita jumpai di saat kita ingin membeli suatu di pasar. Di situ kita melakukan negosiasi antara penjual dan pembeli. Hal itulah yang disebutkan negosiasi. Adapun jenis-jenis negosiasi, yang pertama berdasarkan situasi. Berdasarkan situasi, negosiasi akan terbagi menjadi dua, yaitu negosiasi formal dan negosiasi non formal. Negosiasi formal adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dengan menempuh jalur hukum. Sedangkan negosiasi informal adalah jenis negosiasi yang dilakukan di mana saja tanpa memerlukan jalur hukum. Contohnya seperti tadi, kita melakukan negosiasi di pasar antara penjual dan pembeli, itu termasuk negosiasi informal karena tidak memerlukan jalur hukum. Contoh yang formal yaitu, contoh yang pertama, negosiasi antara perusahaan satu dengan perusahaan lain untuk mencapai keputusan bersama dalam meningkatkan penjualannya. Itu perlu menggunakan negosiasi formal atau menempuh jalur hukum. Yang kedua, berdasarkan jumlah negosiator. Untuk negosiasi yang nilai berdasarkan jumlah negosiator, maka negosiasi dibedakan menjadi negosiasi dengan pihak penengah tanpa pihak penengah. Negosiasi yang dilakukan dengan pihak menengah biasanya dilakukan oleh dua atau lebih pihak negosiasi, sehingga setiap keputusan dan proses negosiasi akan memerlukan pihak penengah yang bersifat netral. Sedangkan negosiasi tanpa pihak menengah adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan tanpa membutuhkan bantuan pihak penengah dan umumnya hanya terjalin antara dua pihak saja. Yang ketiga yaitu berdasarkan keuntungan dan kerugian. Untuk jenis ini dinilai berdasarkan keuntungan dan kerugian, maka terbagi menjadi tiga, yaitu negosiasi kolaborasi, dominasi, akomodasi, dan loss and loss. Untuk negosiasi akomodasi, setiap jenis negosiasi kolaborasi adalah jenis yang melibatkan seluruh pihak yang menyuarakan pendapat dan keinginannya, sehingga akan terjalin kolaborasi terpenting dan keinginannya untuk bisa mendapat solusi terbaik. Sedangkan negosiasi dominasi yaitu jenis negosiasi yang menguntungkan salah satu pihak saja dan pihak lainnya tidak banyak mendapatkan keuntungan. Untuk negosiasi akomodasi, setiap pihak memerlukan negosiasi hanya akan mendapatkan keuntungan yang sedikit, bahkan bisa saja pihak lawan mendapatkan keuntungan yang banyak. Sedangkan negosiasi loss and loss adalah negosiasi yang dilakukan untuk tidak melanjutkan konflik atau konflik baru. Jadi setiap pihak akan memilih untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Adapun faktor utama dalam negosiasi, yang pertama, para pihak yang terlibat harus mengenal siapa saja yang berpartisipasi dalam kegiatan negosiasi tersebut, serta tujuannya. Juga harus mengenal latar belakang mereka dan bagaimana hal-hal tersebut dalam memengaruhi peran mereka dalam melakukan negosiasi. Yang kedua, hubungan. Harus mengenal hubungan baik pihak negosiator tersebut dengan perantara dalam melakukan negosiasi. Pertanyaan yang harus Anda temukan jawabannya adalah bagaimana pihak negosiator tersebut terhubung dan fungsinya dalam kegiatan negosiasi tersebut. Yang ketiga itu alternatif. Kedua belah pihak harus mencari alternatif lain jika kesepakatan awal yang diinginkan oleh salah satu pihak tidak tercapai. Yang keempat yaitu komunikasi. Berkaitan dengan kepentingan para negosiator yang mampu berkomunikasi dengan baik dalam mengunci kesepakatan mereka dengan bernegosiasi. Jadi bagaimana cara yang efektif untuk mengutarakan hasil yang diinginkan, serta bagaimana pihak lawan bisa yakin bahwa mereka akan didengarkan. Yang terakhir yaitu klaim yang salah. Setiap permintaan dan janji yang dinyatakan oleh setiap
oleh setiap masing-masing pihak harus sah. Para negosiator harus menawarkan bukti yang mendukung klaimnya dan buktinya bahwa tuntutannya sudah valid. Para negosiator juga harus menjamin bahwa kesepakatan yang diambil akan ditindaklanjuti. Adapun etika dalam komunikasi bisnis. Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang mengandung arti cukup luas yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, setiap sikap dan cara berpikir. Menurut Hill and Jones, dan menurut pengertian etika bisnis merupakan ajaran dalam membedakan antara benar dan salah dalam memberikan bekal kepada setiap pimpinan perusahaan ketika mempertimbangkan pengambilan keputusan strategis terkait dengan moral yang kompleks. Etika juga memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku yang bermoral ataupun tidak bermoral. Istilah yang berhubungan dengan etika bisnis adalah etis dan norma. Etika sebagai ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan tidak bisa lepas dari istilah etik dan norma. Tindakan yang melakukan etika tersebut sebagai tindakan etik dan sifat tentang pelaksanaan etik tersebut sering diberi istilah dengan menyebutkan bahwa tindakan etik ini bersifat etis. Adapun peran dari etika, yang pertama, etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa mempertanggungjawabkan secara baik. Adapun peran yang kedua, etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib dan damai, serta sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku guna terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Adapun macam-macam etika, yang pertama etika deskriptif, yaitu berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Sedangkan etika normatif berusaha menetapkan sikap atau pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika yang ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu keadaan dari manusia itu sendiri yang meliputi kognitif, pemahaman ajaran agama, kecerdasan, latar belakang, motivasi, minat, sikap, konsep diri dan kemandirian. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu keadaan yang berasal dari luar diri manusia yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam terbentuknya sikap dan perilaku adalah faktor lingkungan. Secara umum, etika digolongkan menjadi dua, yaitu etika umum dan mempunyai isi tentang prinsip dan norma dasar, serta etika khusus atau etika terapan yang keberlakuannya khusus. Sedangkan etika khusus digolongkan menjadi etika individual dan sosial. Mengenai etika sosial digolongkan lagi menjadi beberapa golongan, yaitu etika keluarga, etika politik, etika profesi, etika lingkungan hidup, dan etika kepada sesama. Sedangkan etika bisnis adalah sistem nilai dari prinsip dasar dan filosofi perusahaan sebagai acuan untuk berhubungan dengan lingkungan internal maupun eksternal. Etika kerja merupakan sistem nilai yang dianut secara perorangan yang termasuk etika hubungan antar karyawan dan perusahaan. Sedangkan etika bisnis mengatur hubungan antar perusahaan dengan publik, pelanggan, pesaing, pemasok, penyalur, pemegang saham, perusahaan afiliasi, prinsipal, investor, penyelenggara negara, masyarakat, dan media massa. Adapun manfaat dari etika dalam bisnis, yaitu dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga yang beretika.
Citra perusahaan bisa menjadi baik tidak adanya citra buruk dan membuat jalan bisnisnya menjadi lancar tanpa kendala. Adapun contoh penerapan dari etika bisnis yaitu menyebut nama klien dengan baik, hadir tepat waktu saat janji temu klien, berdiri saat berkenalan, tidak segan mengucapkan terima kasih, membayar tagihan rapat saat sedang mengadakan rapat. Contoh pelanggaran etika bisnis ada dua, yaitu pelanggaran hukum, yaitu sebuah perusahaan yang melakukan PHK namun tidak memberikan pesangon kepada karyawannya. Yang kedua, pelanggaran kejujuran. Perusahaan yang dapat dikatakan berhasil terhadap kejujuran agar mereka tidak memberikan harga yang sejujur-jujurnya kepada konsumen, serta kualitas dari barang yang ditawarkannya. Ada pelanggaran empati dan pelanggaran transparansi juga. Materi selanjutnya, teknologi digital dalam komunikasi. Menurut salah satu lembaga penelitian di US, The Advisory Council for Affiliate Research and Development, teknologi informasi sebagai suatu disiplin ilmu sains, teknologi dan rekayasa atau engineering, dan teknik-teknik manajemen yang digunakan dalam menangani dan memproses informasi. Bagaimana aplikasinya? Komputer dan interaksinya dengan manusia dan mesin, serta asosiasinya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Teknologi informasi adalah suatu produk yang tak berwujud. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Dalam prakteknya, komunikasi bisnis diperlukan sarana yang dapat menunjang proses komunikasi itu. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dapat dimanfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun dari ribuan bahkan jutaan komputer. Adapun pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yaitu pertama, untuk otomasi kantor, yang kedua untuk berbagi informasi dengan karyawan, untuk bertukar informasi, untuk tetap terhubung dengan konsumen, kolega dan penyelundupan, menjalin kerjasama atau berkolaborasi, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa, menghemat biaya, memudahkan akses informasi dan komunikasi, berinteraksi dengan konsumen. Adapun manfaat untuk mempelajari teknologi informasi, yang pertama itu memperoleh atau mengenal serta mengerti definisi teknologi informasi, memperoleh, mengenal serta mengerti alasan menggunakan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga itu memperoleh, mengenal serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang terakhir itu memperoleh, mengenal serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Adapun kelebihan dari teknologi bisnis yaitu data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lainnya tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Adapun kekurangannya, yang pertama, kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke sinyal digital. Kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lainnya oleh hacker ataupun virus. Yang terakhir, membuat ketergantungan yang berlebihan pada pengguna yang dapat menghemat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Adapun situs jaringan sosial yang sering kita jumpai itu seperti Facebook, Twitter, WordPress, Blogger, MySpace, dan WhatsApp. Sekian rangkuman yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.